1 jam sebelumnya. Gunadi terus menggelengkan kepalanya ketika membaca laporan kecurangan Thalia selama bekerja sebagai guru di yayasan milik istrinya. Tindakan bullying, diskriminasi, dan juga penyelewengan dana adalah beberapa aksi yang terus dia lakukan dengan bebas di yayasan itu. Parahnya lagi, beberapa guru berprestasi akhirnya harus mengundurkan diri karena kelakuan semena-mena Thalia. Sambil membaca laporan itu, Gunadi tak henti-hentinya menghela nafasnya. Dia benar-benar menyayangkan sikap Dani yang mengabaikan tanggung jawabnya di yayasan itu. "Sayang, apakah Javin sudah pergi?" tanya Chintami sambil meletakkan secangkir kopi hitam kesukaan suaminya. "Ya. Aku memintanya menemui Ivan untuk menjelaskan masalah guru bernama Thalia ini," jawab Gunadi. Dia lalu menyerahkan map coklat yang berisi laporan Javin kepada Chintami. Chintami menerima map coklat itu. Begitu dia mulai membaca isi dari map itu, mata Chintami sontak membelalak. "Siapa wanita kurang ajar ini? Berani sekali dia melakukan hal seperti ini di yayasanku," teriak Chintami yang langsung murka setelah mengetahui kelakuan Thalia di yayasannya. "Dia bernama Thalia, dan dia adalah guru yang selalu mencari masalah dengan Kelvin dan Nabila," jawab Gunadi. "Apa? Tidak hanya cucuku, wanita sialan ini bahkan menyakiti putri angkatku. Sayang, segera bersiap, aku akan memberi pelajaran wanita kurang ajar itu," seru Chintami yang langsung beranjak dari duduknya. Gunadi langsung tertawa melihat istrinya yang sedang naik pitam. Jarang sekali dia mendapati istrinya bersikap seperti ini. "Sayang, kamu tenang dulu," ucap Gunadi yang berusaha menenangkan istrinya. "Apa? Tenang? Bagaimana mungkin aku bisa tenang saat cucuku dan juga putriku disakiti di yayasan milikku sendiri?" balas Chintami dengan emosi yang meledak-ledak. Dengan lembut, Gunadi menarik pelan lengan istrinya. Dia membantu istrinya untuk kembali duduk di kursinya. "Sayang, aku tahu kamu sangat marah, aku juga merasakan hal yang sama, tapi kita harus bisa menahan diri. Menurutku, bukan kita yang harus bertindak terlebih dahulu untuk menangani permasalahan ini," jelas Gunadi. Chintami menoleh ke Gunadi, alisnya langsung mengernyit tajam memandangi Gunadi yang masih bisa tersenyum. "Jika bukan kita lalu siapa?" tanya Chintami yang semakin gelisah memikirkan Kelvin dan Nabila. "Menurutku yang pantas bergerak paling pertama adalah Ivan, calon ayah Kelvin sekaligus calon suami Nabila," jawab Gunadi sambil kembali tersenyum kepada istrinya. "Ivan? Apakah kamu sudah meminta Ivan untuk menyusul Kelvin dan Nabila ke yayasan?" tanya Chintami. Gunadi menggelengkan kepalanya. "Tidak. Aku tidak memberitahu Ivan secara langsung, aku meminta Javin untuk pergi ke kantor Ivan. Aku juga meminta Javin untuk menjelaskan kepada Ivan tentang masalah yang terjadi saat ini." Chintami mengangguk pelan. Apa yang dikatakan suaminya ada benarnya, untuk saat ini lebih baik membiarkan Ivan yang menangani masalah ini dengan caranya. Ting! Bunyi notifikasi pesan masuk terdengar di ponsel Gunadi. Begitu dia membaca pesan itu, Gunadi langsung tertawa terbahak-bahak. "Ivan ayah. Selamat hari ayah, maaf jika aku hanya bisa mengirim pesan kepadamu. Saat ini aku sedang dalam perjalanan menuju sekolah putraku, sepertinya aku akan sedikit membuat keributan di yayasan milik ibu." "Hahaha, anak itu bahkan sudah mengklaim Kelvin sebagai putranya," kata Gunadi sambil terus tertawa. Chintami menjadi penasaran dengan reaksi suaminya setelah membaca pesan. Dia lalu menghampiri suaminya dan ikut membaca pesan di layar ponsel suaminya. "Putranya," seru Chintami yang langsung ikut tertawa. "Sayang, aku masih penasaran, apa yang kamu bisikkan di telinga Kelvin sebelum kita kembali ke rumah?" Setelah kamu berbisik di telinga Kelvin, ekspresi wajah Kelvin yang tadinya sedih tiba-tiba menjadi ceria kembali, tanya Chintami. "Oh, itu. Saat aku sedang bersantai di balkon lantai 2 rumah Ivan, aku secara tidak sengaja mendengar percakapan Nabila dan Kelvin.
Dari percakapan mereka, aku mendengar jika Nabila berniat untuk meminta izin kepada pihak sekolah jika Kelvin tidak bisa masuk sekolah hari ini, ucap Gunadi. Tidak masuk sekolah? Tanya Chintami yang masih belum mengerti mengapa Nabila menawarkan hal seperti itu kepada Kelvin. Nabila seperti itu karena ini adalah hari ayah sedunia. Apakah kamu lupa bagaimana dulu aku selalu datang ke sekolah putra kita setiap tanggal 19 Juni? Chintami akhirnya sadar maksud dari ucapan suaminya. Dia menunduk sedih membayangkan beratnya tekanan yang dirasakan Nabila dan Kelvin setiap memperingati hari ayah sedunia. Saat Kelvin bersedih ketika kita hendak pulang, aku menghiburnya dengan mengucapkan dua hal. Salah satunya aku mengatakan, jika Ivan akan datang sebagai ayah Kelvin di sekolah nanti, jawab Gunadi sambil tersenyum kepada istrinya. Aku benar-benar bangga memiliki suami sepertimu, balas Chintami sambil memeluk Gunadi. Bagaimana dengan hal berikutnya? Tanya Chintami yang masih memeluk mesra suaminya. Aku mengatakan, Ivan yang hendak pergi menemui ayahnya untuk bertanya tentang film milik mendiang kakaknya tiba-tiba berpapasan dengan beberapa karyawan pria yang berusia lebih tua darinya. Ivan sedikit terkejut tatkala melihat para karyawan pria hendak meninggalkan kantor di saat jam kerja. Selama ini dia tidak terlalu mengurusi karyawan secara langsung, karena penasaran, Ivan pun bertanya kepada salah satu karyawan itu. Rian, mengapa kamu keluar kantor di jam seperti ini? Tanya Ivan. Karyawan yang bernama Rian itu sontak menoleh. Dia langsung sedikit menundukkan kepalanya tatkala mengetahui jika Ivan yang sedang bertanya kepadanya. Pak Ivan. Selamat pagi, jawab Rian. Ivan langsung merangkul pundak Rian, mereka bersama-sama berjalan menuju parkiran mobil. Hah? Aku bertanya apa dan kamu menjawab apa, jadi katakan kepadaku, mengapa kamu keluar saat jam kantor? Apakah kamu berniat bertemu dengan selingkuhanmu? Tanya Ivan bercanda. Hahaha. Pak Ivan, mana mungkin aku berani melakukan itu? Untung dan ruginya tidak sebanding. Selingkuh adalah investasi yang merugikan, jawab Rian bercanda. Ivan tertawa mendengar jawaban Rian, untung dan rugi. Mungkin maksudmu risiko dan kenikmatannya tidak sebanding, balas Ivan yang kembali tertawa. Jadi mengapa kamu meninggalkan kantor di jam seperti ini? Ivan kembali bertanya kepada Rian. Hari ayah sedunia. Aku diberi izin selama beberapa jam untuk menghadiri acara hari ayah di sekolah putraku, jawab Rian. Oh, itu. Ivan tersenyum mendengar jawaban Rian. Dia teringat beberapa momen saat dia masih kecil. Setiap tanggal 19 Juni ayahnya juga selalu datang saat acara ini diselenggarakan di sekolahnya. Oh my. Mengapa aku bisa melupakan ini? Ucapnya sambil menepuk jidatnya sendiri. Dia akhirnya menyadari alasan Nabila meminta izin untuk menemani Kelvin ke sekolah. Rian. Terima kasih. Aku hampir saja melewatkan hal yang penting, ujar Ivan sambil menepuk halus pundak Rian. Ketika dia hendak berlari menuju mobilnya, tiba-tiba mobil berwarna silver milik Javin berhenti di depannya. Dengan cepat, Ivan membuka pintu lalu duduk di samping Javin. Javin, tolong antarkan aku ke sekolah Kelvin, jawab Javin memotong ucapan Ivan. Ivan tersenyum kepada Javin. Dia lalu mengenakan sabuk pengaman. Tak lama kemudian, mobil Javin melesat meninggalkan Tower Barata Corp. Saat dalam perjalanan, Ivan tak lupa mengirimkan pesan ucapan selamat hari ayah ke Gunadi. Dalam pesan yang dia kirim, Ivan juga meminta maaf karena mengirimkan ucapan itu melalui pesan. Di sepanjang perjalanan menuju sekolah Kelvin, Javin menceritakan identitas Thalia kepada Ivan, mulai dari Thalia yang ternyata berteman dengan Friska dan Daryl, tindakan perundungan Thalia kepada Kelvin dan beberapa siswa lainnya, perselingkuhan Thalia dengan Dani, sampai penyelewengan dana oleh Thalia di mana Dani terkesan tutup mata. Javin menceritakan itu semua kepada Ivan.
Javin yang sedang membawa mobil sesekali melirik Ivan. Biasanya di saat seperti ini, Ivan akan langsung meledak dan memaki Thalia yang sudah menyakiti Kelvin dan Nabila. Namun kali ini berbeda, Ivan hanya diam sambil menatap tajam lurus ke depan. Hah? Baru kali ini aku melihat Tuan Ivan seperti ini, entah hal gila apa yang akan dia lakukan nanti, batin Javin. Billy yang sejak pagi hari sudah memantau pergerakan Thalia menghubungi Ivan yang sedang menuju sekolah Kelvin. Dia terus melaporkan kejadian yang saat ini terjadi di ruang kelas Kelvin. Dari laporan Billy, Ivan mengetahui semuanya, siapa yang mendukung Thalia dan siapa saja yang membela Nabila. Billy menceritakan itu semua kepada Ivan, termasuk bagaimana Thalia menyebut nama lengkap, gelar, dan juga perusahaan yang dimiliki para ayah siswa untuk mempermalukan Nabila dan Kelvin. Mobil Javin akhirnya tiba di depan sekolah Kelvin. Javin membunyikan klakson mobilnya beberapa kali, namun tidak ada pergerakan dari pos security. Pintu gerbang sekolah Kelvin masih tertutup, membuat mobil Javin tertahan di depan pagar. Hah? Di mana satpam yang berjaga? Ketus Javin sambil terus membunyikan klakson mobilnya. Ivan melonggarkan dasi yang dia kenakan. Dengan cepat, dia bergegas keluar dari mobil Javin. Dia yang terus mendapat laporan dari Billy melalui sambungan telepon tampak berjalan mundur menjauh dari gerbang sekolah Kelvin. Ah, mungkinkah Tuan Ivan akan melakukan itu? Kata Javin yang terus mengamati Ivan dari dalam mobilnya. Javin turun dari mobil. Dia lalu berdiri membelakangi pintu gerbang sekolah Kelvin. Dari jarak yang Ivan ambil, Javin tahu jika Ivan berniat melompati pagar sekolah Kelvin. Tuan Ivan, sekarang giliran Kelvin. Wanita jalang itu terus mempermalukan Nona Nabila dan Kelvin dengan berpura-pura mencari ayah Kelvin, ucap Billy melalui sambungan telepon. Aku sudah tiba, terima kasih Billy, balas Ivan yang langsung menutup teleponnya. Begitu Ivan memasukkan ponsel ke saku jasnya, dia langsung berlari dengan cepat menuju Javin. Hup! Dengan menggunakan tangan Javin sebagai tumpuan, Ivan melesat melompati pagar sekolah Kelvin. Begitu dia mendarat di sisi sebelah pagar, dia langsung berlari dengan cepat menuju kelas Kelvin. Hah! Padahal dia bisa menggunakan mobilku sebagai pijakan, tapi tak masalah, cara masuk yang epik seperti ini memang sudah menjadi ciri khas Tuan Ivan, gumam Javin sambil tertawa. Ayahnya. Samar-samar terdengar suara wanita dari dalam kelas Kelvin. Begitu Ivan memasuki kelas Kelvin, dia langsung memperkenalkan dirinya. Ivan Barata, Pah. D. lulusan terbaik Harvard University, baik di jenjang S1, S2, dan S3, penerus keluarga Barata dan sekarang menjabat sebagai CEO Barata Cipta Abadi, yang memiliki puluhan perusahaan jauh lebih besar dari para pengusaha yang berada di sini. Flashback off. Bukankah seperti itu cara mainnya? Tanya Ivan sambil menatap Thalia dengan tatapan dingin. Nabila yang berada di sampingnya sangat terkejut melihat Ivan yang tiba-tiba datang di sekolah Kelvin. Bukan hanya itu yang membuat dia terkejut, dia sama sekali tidak menyangka jika Kelvin ternyata bersekolah di yayasan milik Gunadi dan Cintami yang telah menjadi orang tua angkatnya. Thalia, Dani, dan para ibu-ibu yang membenci Nabila terlihat sangat terkejut dengan kedatangan Ivan. Mereka tidak menyangka jika pria yang beberapa hari ini mengantar Nabila dan tidak pernah turun dari mobilnya bukanlah pria tua kaya, melainkan seorang pemuda tampan dengan latar belakang keluarga yang luar biasa. Para ayah yang rata-rata berprofesi sebagai pengusaha tampak memandangi Ivan dengan perasaan takjub. Beberapa dari mereka sudah pernah mencoba menawarkan proposal kerjasama dengan grup Barata Cipta Abadi, namun tak ada satupun proposal kerjasama dari mereka yang berhasil menarik minat CEO muda itu. Bagaimana jika kita lanjutkan acaranya, kata Ivan sambil melirik Dani yang sudah berkeringat dingin. Baik. Jawab Thalia terbata-bata. Bapak Ivan Barata, Pah. D. dipersilakan berdiri.
Putra Anda, Kelvin, akan memberikan bukti cintanya kepada Anda, ucap Thalia yang terlihat semakin pucat. Ayah Kelvin adalah... Belum sempat Thalia melanjutkan perkataannya, Ivan langsung menunjukkan telapak tangannya ke Thalia. Gestur itu adalah tanda untuk meminta Thalia diam. Thalia mengangguk pelan. Kini semua mata tertuju kepada Kelvin yang sedang tersenyum kepada Ivan dengan membawa setangkai bunga di tangannya. Paman I, no. Saat ini aku ayahmu, protes Ivan memotong ucapan Kelvin yang hendak memanggilnya paman. Kelvin tersenyum, dia lalu menyerahkan bunga yang berada di tangannya kepada Ivan. Ayah, terima kasih karena telah menjagaku, terima kasih karena telah menjaga ibuku, dan terima kasih karena telah menerimaku menjadi bagian keluargamu, ucap Kelvin. Dek. Ivan langsung memeluk tubuh Kelvin, hatinya bergetar mendengar Kelvin memanggilnya ayah. Kelvin. Terima kasih karena telah hadir di dalam hidup ayah, jawab Ivan dengan mata berkaca-kaca. Ivan lalu melepaskan pelukannya, dia memandangi wajah Kelvin yang sedang tersenyum kepadanya. Ivan mencium kedua pipi Kelvin secara bergantian, dan diakhiri dengan kecupan di kening Kelvin. Nabila yang menyaksikan itu tak kuasa menahan air matanya, dia tampak mengusap air matanya yang terus tumpah membasahi pipinya. Ibu, Nabila benar-benar mendapatkan sosok pria yang baik, ucap Nadine kepada Emma yang ikut menitikkan air mata. Emma mengangguk pelan, orang baik akan dipertemukan dengan orang baik lainnya, balas Emma yang ikut terharu melihat kedekatan antara Ivan dan Kelvin. Ivan mengambil bunga yang diberikan Kelvin, dia lalu mengajak Kelvin kembali ke tempat Nabila duduk. Kelvin. Temani ibumu sebentar, seru Ivan, dia mengelus kepala Kelvin dan memberikan kursi yang tadi dia duduki kepada Kelvin. Baik ayah, jawab Kelvin sambil menunjukkan jempolnya ke Ivan. Ivan lalu memandangi bunga yang tadi diberikan Kelvin kepadanya, dia memotong tangkai bunga yang agak panjang. Setelah itu, dia menyelipkan bunga itu ke saku depan jasnya. Pas, gumam Ivan sambil menepuk halus saku depan jasnya yang sekarang dihiasi bunga pemberian Kelvin. Ivan lalu berjalan menuju tempat Dani dan Thalia. Dalam sekejap, ekspresi wajahnya yang tadi terlihat begitu ramah langsung berubah serius. Thalia dan Dani menunduk tak berani menatap wajah Ivan. Karir mereka berada di ujung tanduk, mereka berdua sadar jika sudah mengusik seseorang yang tidak seharusnya mereka ganggu. Mengapa bisa jadi begini? Batin Thalia yang tidak mengerti mengapa Ivan mengaku sebagai calon suami Nabila. Sepengetahuan dia, Nabila adalah tunangan Daryl, jadi dia betul-betul kebingungan begitu Ivan dengan lantang mengatakan jika Nabila adalah calon istrinya. Thalia, Dani, kalian berdua dipecat, tegas Ivan dengan suara lantang. Suasana kelas yang tadinya hening, langsung menjadi ramai. Para orang tua siswa saling berbisik karena terkejut dengan perkataan Ivan. Para ibu-ibu yang membenci Nabila bergidik ngeri, mereka terlihat ketakutan dan khawatir jika Ivan ikut melampiaskan kekesalannya kepada mereka. Dalam hati, mereka hanya bisa berharap, semoga Ivan tidak mengetahui perbuatan mereka kepada Nabila selama ini. Thalia menatap tajam wajah Dani. Dia tidak rela karirnya yang sudah dia rintis dengan banyak pengorbanan berakhir seperti ini. Karena sudah lama berhubungan dengan Dani, Thalia jadi sedikit tahu jika hubungan Dani dan Gunadi Barata cukup dekat. Menurutnya, Dani seharusnya bisa menggunakan kedekatan hubungannya dengan Gunadi Barata agar Ivan mau memaafkan mereka berdua. Ah! Dasar pria tidak berguna, batinnya mengumpat Dani yang sudah terlihat pasrah dan tak berdaya. Pak Ivan. Walaupun Anda adalah putra Nyonya Cintami dan Tuan Gunadi, Anda tidak bisa berbuat seperti itu tanpa persetujuan Nyonya Cintami dan juga Tuan Gunadi yang merupakan pimpinan yayasan ini. Aku tahu jika aku sudah berbuat salah hari ini, aku akan meminta maaf dan berjanji memperbaiki kesalahanku, ujar Thalia membela diri. Dia mengira jika kemarahan Ivan dipicu tindakannya hari ini. Thalia lalu melirik Dani.
Dengan beberapa kedipan mata, dia memberi kode ke Dani untuk membantunya membujuk Ivan. Dani yang sudah mengerti maksud Thalia segera menghampiri Ivan. Ivan, apa yang dikatakan Ibu Thalia benar. Jika kami berdua salah, kami akan meminta maaf langsung kepada Nyonya Chintami dan Tuan Gunnadi. Aku berjanji jika kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali. Tolong maafkan kami demi persahabatan yang terjalin antara mendiang ayahku dan ayahmu, ucap Dani yang memohon pengampunan dengan menggunakan hubungan mendiang ayahnya. Ivan semakin marah begitu mendengar ucapan Dani. Dia tidak menyangka jika Dani bahkan tidak ragu menggunakan hubungan kedua orang tua mereka untuk bersembunyi dari kesalahan yang telah dia perbuat. Dia menatap wajah Dani dengan penuh amarah. Ivan mengepalkan tangannya. Sesaat sebelum dia melayangkan tinjunya, tiba-tiba terdengar suara Gunnadi berbicara. Aku dan istriku akan menyetujui apapun yang diucapkan oleh Ivan, sela Gunnadi. Gunnadi yang mengenakan setelan jas mewah berwarna putih memasuki ruang kelas Kelvin. Chintami yang menggunakan kebaya berwarna biru gelap terlihat anggun berjalan di samping Gunnadi. Para ayah yang berada di tempat itu menoleh ke Gunnadi dan Chintami yang baru memasuki ruang kelas Kelvin. Mereka sangat terkejut begitu melihat sosok yang telah menjadi legenda di dunia bisnis karena prestasi dan keberhasilannya sedang berada di tempat ini. Tanpa diperintah, para ayah yang hampir semuanya berprofesi sebagai pengusaha sontak berdiri dari duduknya. Mereka tampak menundukkan kepalanya menyambut kedatangan Gunnadi. Kakek, nenek, teriak Kelvin yang langsung berlari menghampiri Gunnadi. Baru saja para orang tua siswa dikejutkan dengan kedatangan Gunnadi dan istrinya, kini mereka kembali terkejut begitu mendengar Kelvin memanggil Gunnadi dan Chintami dengan sebutan kakek. Beberapa di antara mereka menyangka jika hubungan Nabila dengan keluarga Barata hanya karena Ivan menyukai Nabila. Namun mendengar Kelvin berlari sambil tersenyum menghampiri Gunnadi dan Chintami, mereka akhirnya sadar, jika Nabila memang telah diterima oleh keluarga Barata. Gunnadi yang tersenyum begitu melihat wajah cucunya itu langsung mengangkat Kelvin tinggi dengan kedua tangannya. Hahaha, apakah kamu senang sekarang? Tanya Gunnadi sambil tertawa. Iya kakek. Terima kasih karena sudah menepati janji kakek, jawab Kelvin sambil tertawa bahagia. Setelah mengangkat Kelvin, Gunnadi kini menatap Kelvin yang berdiri di depannya. Dia mencium kedua pipi Kelvin secara bergantian dan diakhiri kecupan di kening Kelvin, persis seperti apa yang dilakukan Ivan kepada Kelvin tadi. Chintami melakukan hal yang serupa. Dia tampak mencium kedua pipi Kelvin bergantian, lalu mengecup kening Kelvin yang terus tersenyum bahagia. Nadine dan Emma langsung tersenyum bahagia begitu melihat interaksi antara kedua orang tua Ivan dan Kelvin. Nabila, kamu benar-benar pantas menerima semua ini, ucap Nadine yang tampak mengusap air matanya. Sementara ibu-ibu yang selalu menjelekkan Nabila kini semakin ketakutan. Satu ucapan dari sosok besar seperti Gunnadi, sudah cukup untuk menghancurkan usaha suami mereka. Ivan memandangi Thalia dan Dani yang sudah semakin putus asa. Sambil menyunggingkan bibirnya, Ivan berkata kepada keduanya, "Game over, bitch." Setelah mengatakan itu, Ivan lalu berjalan mundur kembali ke tempat Nabila berada. Sayang, mengapa ayah dan ibu datang ke tempat ini? Tanya Nabila yang tercengang melihat kedatangan Gunnadi dan Chintami. Ivan langsung tertawa melihat ekspresi Nabila, sayang. Aku benar-benar tidak terlibat dalam hal ini. Aku juga sangat terkejut melihat ayah dan ibu tiba-tiba muncul di tempat ini, jawab Ivan. Nabila merasa jika Ivan tidak berbohong tentang hal ini. Dia lalu memandangi wajah Kelvin yang terus tersenyum, apakah mungkin Kelvin sudah mengetahui hal ini? Tanya Nabila yang merasa sikap tenang Kelvin sejak pagi tadi ada hubungannya dengan kedatangan kedua orang tua angkatnya. Hahaha, bisa jadi.
Mungkin hal ini yang menjadi penyebab mengapa Kelvin bisa langsung terlihat bersemangat sesaat setelah ayah membisikkan sesuatu di telinga Kelvin sebelum kita berangkat tadi, jawab Ivan sambil tersenyum hangat.